Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami kawan-kawan. Pada kesempatan pagi hari kali ini ya kita sudah berada di lahan di mana kita di sini akan membahas mengenai tentang ilmu botani yang dimana ilmu tersebut merupakan salah satu ilmu yang menurut saya akan membahas mengenai tentang karakteristik dari sebuah tanaman. Nah, ilmu botani sendiri dalam prakteknya kita memahami ya mengenai karakteristik dari tanaman itu sendiri yang dimana nantinya efeknya atau implementasinya dipergunakan sebagai eh, cara untuk membudidayakan tanaman agar memperoleh hasil yang maksimal. Pastinya dalam implementasi ilmu botani tersebut kita harus mengetahui karakteristik dari tanaman yang akan kita budidayakan. Nah, karakteristik dari tanaman itu pastinya antara satu jenis dengan jenis yang lainnya pasti berbeda. Ya kan kawan, yang paling pokok itu tanaman itu memiliki bentuk yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, mulai dari akar, batang, dan daun serta bunganya. Dan pastinya nantinya kalau kita mengetahui karakteristik semacam itu, mulai akar, batang, daun, bunga, nah itu nanti kita akan mudah ya kan kawan dalam melakukan budidaya secara maksimal. Jadi nanti ibarat tujuannya nanti untuk katakanlah dipergunakan untuk konsumsi. Maka dari itu langkah atau tekniknya itu akan berbeda dengan yang dipergunakan untuk breeding atau pembenihan kan kawan, semacam itu. Dan pastinya nantinya kalau kita mengetahui karakteristik dari tanaman tersebut, itu nanti akan yaitu dampaknya terhadap hasil akan lebih maksimal. Nah, saya beri contoh yaitu sini kan ya. Di sini ada tanaman padi, rata-rata tanaman padi ya, yang mudah saja. Jadi dalam ilmu botani tanaman padi tersebut memiliki karakteristik ya, yang dimana mereka dibudidayakan dengan memanfaatkan lahan yang tak ada hujan, yang dimana lahan tak ada hujan pastinya memiliki genangan air yang cukup banyak. Akan tetapi dalam teknisnya padi itu memiliki akar yang serabut ya, memiliki akar serabut, dan otomatis ketika mereka memiliki akar serabut maka lahannya itu harus dibajak terlebih dahulu agar tanahnya gembur. Dan yang jelas kawan-kawan, nanti eh, proses perkembangan atau pertumbuhan dari akar tersebut itu pasti nantinya akan jauh lebih mudah ya ketika tanahnya dibajak terlebih dahulu. Dan di sisi lain juga padi juga memiliki jarak tanam yang tidak berjauhan ya kan, sehingga nantinya ketika kondisinya semacam itu tidak berjauhan, maka pembajakan harus dilakukan secara merata. Beda dengan tanaman-tanaman yang istilahnya katakanlah tanaman yang memiliki akar tunggang yang diolah hanya per lubang tanamnya saja, tidak akan. Tapi kalau padi ini karena jelasnya kayak gini, otomatis dibajak semua semacam itu dari perakarannya. Yang kedua dari daunnya. Nah, padi saat ini rata-rata di tempat kami, daun dari tanaman padi itu dipilih daun yang modelnya meruncing ke atas ya kan kawan, semacam itu. Nah, bukan yang helaiannya melebar ke samping. Kan daun padi terkadang ada yang modelnya helaiannya tidak meruncing ya, melainkan ke samping ya. Kayak padi-padi zaman dahulu lah ya, ibaratnya kayak
hampir kayak ini kan kawan ya, kayak rumput kayak gini. Nah, ada kan padi yang modelnya kayak gini. Nah, untuk saat ini di sini kebanyakan padi itu dibudidayakan dengan memilih varietas daun yang meruncing. Tujuannya apa kan? Tujuannya agar nantinya dalam proses budidaya, dalam masa pertumbuhan maupun perkembangbiakannya itu untuk serangan hamanya seperti burung pipit yang mudah menghinggap ke daun tanaman padi itu memiliki kesulitan ya menghinggap ketika kondisinya terlalu runcing atau ke atas. Dan di sisi lain juga selain untuk menghindari serangan hama tersebut juga dipergunakan sebagai pemaksimalan fotosintesis untuk tiap-tiap tanamannya, karena kalau modelnya helaiannya itu melebar, nah itu biasanya daun akan tertumpuk dan proses respirasi itu akan berlangsung ya. Jadi fotosintesisnya kurang tapi respirasinya itu berlangsung. Jadi ya itu kan hasilnya kurang maksimal. Oleh sebab itu daun tanaman padi dipilihlah varietas yang bentuknya runcing. Nah, bentuk runcing semacam itulah yang nantinya ketika terkena sinar matahari otomatis mereka akan dengan sendirinya ya itu bisa sinarnya bisa masuk ya, bisa fotosintesis secara maksimal tanpa susah payah, sehingga nanti ketika fotosintesis maksimal kemungkinan untuk memproduksi padinya atau gabahnya itu jauh lebih maksimal. Karena apa? Karena proses pembuatan makanannya juga maksimal semacam itu. Nah, itulah kawan-kawan ya mengenai tentang ilmu botani, bahwasanya yang jelas karakteristik semacam itu ya itu harus dipelajari ya, harus dipelajari agar nantinya kan kawan bisa menentukan teknisnya dalam membudidayakan apapun itu tanamannya, sehingga ketika ilmu botani mulai bentuk akar yang serabut, tunggang, daun maupun batang dan sebagainya akan bisa pelajari, nanti kawan-kawan akan menemukan teknis yang tepat dan cocok ya untuk membudidayakan semacam itu. Nah, ini saya di video ini hanya pengantar saja, bahasanya hanya menyampaikan kalau ilmu botani itu perlu kita pelajari. Jadi kita membudidayakan tanaman itu tidak asal-asalan ya kan kawan. Nah, yang terpenting kita membudidayakan tanaman, kita ketahui karakteristiknya dan kita upayakan agar nantinya dengan mengetahui karakteristik semacam itu kita bisa membudidayakan dengan maksimal, dengan lahan yang sesuai, dengan hasil yang maksimal semacam itu kan kawan. Oke kan itu dulu informasi dari saya. Dan sekedar info juga, ini kemarin bekas cabai ini sudah ditanami tanaman kacang hijau, kacang panjang, mohon maaf, tanaman kacang panjang, dan ini mulai tumbuh. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.